Tapi ketika ada sebuah kesempatan, dulu aku belajar gratis, belajar public speaking. Aduh, mau nggak ya? Mau nggak ya? Buat apa ya? Udahlah, ikut aja dulu. Ambil kesempatan itu. Ketika aku ambil kesempatan itu, aku belajar. Di kepala cuma kepikirannya pengen jadi MC, pengen jadi MC, pengen jadi MC. Tapi nggak diajarin. Yang diajarinnya bagaimana jadi pembicara yang baik, bagaimana ngomong di depan jadi pembicara yang handal. Kok ngajarinnya nggak jadi MC ya? Tapi kesempatan itu terus aku pelajari. Akhirnya kesempatan itu aku praktekkan, ikut MLM. Ada yang pernah di sini ikut MLM? Masuk langsung miskin, betul kan? Karena keluar duit. Sama, gue belajar ikut MLM juga. Presentasi di depan, ngomong di depan, awal-awal jadi pemalu, gak berani ngomong. Tapi sekalinya ngomongnya bagus, dapat duit. Wih, enak ya, sekali ngomong dapat duit. Terus belajar lagi. Sekali presentasi langsung dapat 40 juta. Wih, keren nih. Seru. Akhirnya gue jadi pembicara di setiap MLM. Saking terkenalnya, ternyata MLM-nya nipu. Lu tahu waktu gua tinggal di Bandung, lagi isi bensin mobil, Pak David ya? Iya, dalam hati anjir benar kenapa? Yang penipu itu kan? Yang penipu MLM? Lu malu lah. Dari situ terus gua berdoa, ya Allah Tuhan, apa yang bisa gua lakuin bermakna positif, tapi menghasilkan uang? Gua mikir, kalau gue bisa jualan dari presentasi ini, kenapa nggak gue ngajarin aja jadi kelas public speaking. Kelas pertama tuh aku buka di garasi rumah. Jangan pikir aku punya uang banyak. Aku nggak punya ijazah seperti teman-teman. Kuliah 3 kali, semua ijazahku disobek, dibakar sama almarhum ibu. Kenapa? Karena gue dulu kerja. Usia 20 tahun, gue sudah punya dunia malam. Gue punya diskotik, jualan perempuan, jualan obat-obatan, jualan minuman, semua yang maksiat gue lakuin. Almarhum ibu marah, semua ijazah dari SD, SMP, SMA dibakar sampai sekuliah-kuliahnya ijazah dibakar. Gue gak bisa cari kerja. Mulai lagi dari itu. Dari situ ketika gue ngajarin public speaking, cuma garasi ditutup pakai gipsum, pintunya pakai pintu WC plastik. Kelas dari situ ngajarin 3 orang, temen sendiri duduk. Gua ngomongnya bagus nggak? Enggak, aku semua ngajarin. Bercanda apa sih temen sendiri? Ketika terus belajar, latihan jadi lebih percaya diri, mulailah ada kelas public speaking. Alhamdulillah kelas public speaking kita sudah dari 9 kota besar Indonesia. Saya buat 1 persatu, tapi selama pandemi tutup 4, sisanya 5. Tapi nggak apa-apa. Hari ini saya pengen teman-teman belajar. Ada kesempatan ketika belajar presentasi, ada kesempatan teman-teman untuk meningkatkan value atau nilai dalam diri. Ingat, mungkin teman-teman hari ini kuliah jurusan apa? Manajemen. Yang lain semua manajemen. Ada yang sistem informasi. Lu percaya nggak? Sekali lu lulus, alhamdulillah, betul? Ada berapa ribu manusia yang persis hari itu lulus di tahun itu dengan gelar yang sama yang kamu miliki, bukan? Banyak, men. Jadi lulus beruntung, bebas, kagak. Ketika lu lulus, itu pertama kali lu perang. Semua orang akan rebutan untuk cari kerja. Pertanyaannya, kalau sama-sama Anda melamar di satu tempat, gue memilih perusahaan itu. Pemilik perusahaan akan memilih orang yang pintar komunikasi atau yang komunikasi jeblok. Pilih yang mana? Pintar komunikasi. Pintar komunikasi, terbiasa, confidence, percaya diri, betul? Dilihat bagaimana cara dia presentasi nanti di kantor, itu nilai tambah kita. Kalau hanya pentingin dengan IPK dan lain-lain, semua orang juga bisa. Bahkan gelarnya pun sama. Dari sinilah kesempatan teman-teman. Ini adalah satu kesempatan yang perlu Anda lagi. Perlu teman-teman ambil ini. Ingat, 6 kali pertemuan tidak akan pernah cukup menjadikanmu superior dibandingkan dengan masyarakat di luar sana. Betul? 6 kali pertemuan gak ada artinya.
6 kali ini hanya teman-teman mendapatkan menyerap ilmu dulu. Nanti berikutnya apa? Coba latihan terus. Selama 15 tahun, gue mendirikan lembaga pelatihan ini. Beberapa siswa aku jadikan tim. Dan yang aku jadikan tim adalah orang yang terus berlatih sendiri. Terus belajar, kirim video. Oke, ada peningkatan, kirim lagi. Ada ribuan orang yang tidak kirim video. Ya udah. Dia lulus, ada satu lulusan arsitek, dia ikut presentasi, latihan di kelas. Dia udah latihan. Ketika aku ketemu, gimana bisnisnya sekarang, arsitek? Enggak, Coach David, sekarang saya dagang selimut di ITC tanggal 2. Lu arsitek, Mam ya? Iya, sekarang hidup susah. Perhatikan, gelar apapun, setinggi apapun kemampuan, sekali kau bisa komunikasi dengan kesempatan untuk jadi orang sukses. Mau sukses? Mau! Ingat, sekali teman-teman lulus, ribuan orang di belakang sana dengan gelar yang sama, siap untuk ambil pekerjaan. So, saya senang teman-teman dan orang-orang yang beruntung di tempat ini. Ambil kesempatan ini, manfaatkan jadi sumber motivasi yang kuat, supaya kehidupanmu akan jauh lebih berkualitas sekarang. Amin? Amin. Hari ini sebenarnya saja. Kita tentang topik ini. Oh, struktur. Mungkin teman-teman kemarin sudah belajar tentang subject mastery. Ya, hari ini teman-teman akan belajar tentang struktur. Bagaimana caranya sih membuka presentasi yang wow, gitu kan? Nggak asal-asalan, nggak seperti apa. Tapi ketika bicara 1 menit di depan pertama, wih, keren. Orang langsung terpukau. Tujuannya buat apa? Nih ya, otak manusia dengan kesadaran. Teman-teman pulang capek nih kuliah, nonton TV, boleh? Ambil remote, nyalain TV. Otak kita milih nggak? Milih dong, bagus nggak nih? Berapa detik teman-teman milih channel TV? Pakai 15 detik, setuju? Iya. Detik nyalain. Jelek ganti, betul nggak? Betul. Jelek ganti. Otak kita itu dengan sadar kalau nggak menarik, buang. Nggak menarik, buang. Presentasi juga sama. Ketika lo maju presentasi, jelek. Ada buka Instagram pasti langsung, bener kan? Betul. Ngebosenin dia, lo cek sana ngomong, gue pilih aja Instagram. Dia screening, nggak bagus, ganti. Maka momen pertama adalah ketika teman-teman berdiri di depan, 15 detik sampai 30 detik pertama harus hadir keren nih. Ketika keren, headphone ditaruh, gue mau dengerin. Si rasain dong gimana cara kalau dosen awal-awal. Boleh gitu kan tuh. Buka bukunya semua orang bilang terpaksa. Makanya cara kita ngasih presentasi di luar harus memukau. Nah, hari ini teman-teman akan belajar teknik pertama, menyusun presentasi prolog pertama. Oke? So, tetap semangat dan terus jadikan hidup kita lebih baik lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa beli apa Mbak Tuti? Tingkat Shopee, oke. Transfer dulu ya. Kalau saya Ya, bisa. ada yang mau? Mau? Jadi taruh. Main ambil aja ini orang. Kalau saya ada yang mau? Taruh. Ada yang mau nggak kira-kira? Saya taruh sini, ada yang mau? Baik, sama seperti kita. Mau dilihat sedikit seperti apa? Dia tetap bernilai, betul? Iya. Diri Anda sama seperti uang ini. Mau dimanapun Anda ditaruh, mau seperti apapun kondisinya, tetaplah jadi manusia yang bernilai, teman-teman. Tetaplah jadi orang yang berguna dan bernilai seperti Coach David tadi. Ada nilai lebih dalam diri Anda. Setuju? Setuju. Silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bilang yang nggak datang hari ini nyesel. Ya, ada di kita tumpang ya. Siap teman-teman. Ngapain di sini udah nggak panggil Baik, baik. kita jalan Terima kasih sudah ada lagi hari ini. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara membuat presentasi dan konklusinya. Konklusi itu penutupan. Kalau kemarin sudah belajar tentang opener, apa aja opener yang sudah diajar coach dari lo? Coach Farid apa aja? Opening kemarin yang sudah maju ke depan siapa? Pantul. Apa lagi? Force statement. Story. Kalau tadi yang saya gunakan apa openingnya? Audience participation. Yang tadi coach dari pakai juga audience participation. Jadi opening itu adalah bagaimana cara kita nge-grade audience untuk awal presentasi, teman-teman. Nanti teman-teman hari ini akan belajar dan terus latihan mengenai isi dari presentasi. Body. Setelah kemarin belajar tentang opening, salah satu yang paling penting dari presentasi itu adalah isinya. Dari isi itu kita menyampaikan pesan. Ya. Teman-teman bedakan antara kita menyampaikan pesan dengan menyampaikan barang. Saat saya pakai handphone di sini dia. Kalau saya presentasi, kita melempar kata-kata. Saat melempar kata-kata yang diterima oleh orang lain itu mungkin berbeda tanggapannya, betul? Karena dalam menyampaikan kata-kata atau pesan, di situ ada kesan. Jadi seberapa penting Anda menyampaikan pesan adalah bagaimana cara Anda menyampaikan pesan. Bukan pesannya, bagaimana cara Anda menyampaikan pesan. Dalam pembuatan presentasi, kesalahan membahas poin utama dalam presentasi biasanya terjadi yaitu poin 1. Tidak kemana-mana. Kalau membuat presentasi itu usahakan tidak lari kemana-mana, teman-teman. Misalnya, kita membahas tentang bullying di sekolah dasar. Fokuslah pada bullying. Tak perlu, misalnya KKM-nya SD itu berapa? Ya, alamat kepala sekolahnya misalnya. Silakan meskipun korbannya anak SD untuk bullying. Jadi tidak lari kemana-mana. Yang kedua itu terlalu to the point. Terlalu to the point contoh. Bapak Ibu, hari ini saya akan presentasi mengenai bagaimana cara kita menjadi seorang miliarder. Bagaimana hidup kaya. Bapak Ibu cukup nabung, hidup hemat, maka Bapak Ibu akan kaya. Selamat siang, sekian dari saya. To the point ya, to the point, pendek singkat gitu. Kemudian kesalahan yang terakhir itu adalah balik lagi. Misalnya gini, saya menjelaskan tentang cara masak nasi uduk. Ibu-ibu, kalau masak nasi uduk, berasnya direndam dulu 1 jam, habis itu masukin bumbunya, terus dikukus. Jangan lupa direndam berasnya ibu-ibu. Nanti masukin bumbunya terus dikukus. Rendam ya ibu-ibu berasnya 1 jam, masukin bumbunya terus dikukus. Jadi bolak-balik. Hindari itu ya saat masuk ke presentasi. Tetap on the track. Jelas sampai sini? Dalam membuat presentasi ada beberapa teknik. Teknik pertama itu kita kembali ke gramatikal saat SD ya teman-teman. Ada yang ingat? Ya, itu grammarnya waktu kita belajar bahasa Inggris SD. Ingat ya? 5W 1H. Apa ya? Satu ya. Why? Apa lagi? Who? Apa lagi? What? When?
When, apa lagi? Where. Berikutnya? Apa yang belum ini? Yang terakhir? Ini bisa dijadikan teknik teman-teman. Misalnya teman-teman mau membahas polusi, misalnya yang lagi nge-trend. Why? Mengapa terjadinya polusi? Digali dari situ. Saat teman-teman mau membahas tentang polusi. Who? Siapa saja yang menjadi korban polusi? Siapa saja yang melakukan polusi, yang menyebabkan terjadinya polusi? Digali dari situ. When? Di mana polusi itu terjadi? Kapan polusi itu terjadi? Dan when? Di mana polusi itu terjadi? What? Apa itu polusi? Itu kalau kalian gali, teman-teman gali, itu bisa jadi satu paragraf lebih. Dan yang terakhir ini adalah how. Inilah yang biasanya paling banyak komposisinya. Ya, misalnya kita ngebahas why. Kira-kira why ini berapa menit? Kenapa terjadinya polusi bisa 5-3 menit? Oke, 3 menit ya. Who? Siapa saja yang melakukan polusi dan siapa saja korbannya? Berapa menit kira-kira? 2 menit, oke. When? 5 atau 3 menit? 5. Di mana saja? Where? Sorry, kapan? Ini di mana saja? Where? 5 atau 3 menit? Wah, apa itu polusi? 5 atau 3 menit? Nah, how? Itu biasanya bisa dimengerti. Karena dia adalah intinya dari materi presentasi dengan teknik 5W1. Ada pertanyaan sejauh ini? Nanti teman-teman diminta untuk membahas materi, membuat materi. Teknik yang kedua itu adalah problem solution. Bagi dua dulu. Di sini problem ya. Di sini solution. Kita bahas apa? Misalnya bullying. Kira-kira problem apa yang timbul kalau bullying terjadi? Kira-kira apa teman-teman? Problem yang timbul, efek buruk yang terjadi kepada anak-anak yang kena bullying. Bantu saya. Depresi. Ada lagi? Trauma. Ini problem yang timbul. Ada lagi? Iya, tidak pede ya. Minder. Kriminal mungkin. Kematian. Yang terakhir, yang kemarin belum lama terjadi, kematian. Ada ingat ya, anak kelas 4 SD loncat dari lantai gedung 4 sekolahnya karena dibully. Ada beritanya? Yang dengar? Ya. Kemudian solusinya apa? Kalau problem-problem ini terjadi, solusinya apa teman-teman? Edukasi betul? Apa lagi kira-kira? Apa lagi kira-kira? Apa tadi? Mediator bisa. Iman dan takwa boleh? Ya, kuatkan keagamaan. Kemudian, kenapa ya? Parenting boleh? Ini contohnya. Contoh saat teman-teman membahas tentang bullying, problemnya ini, kemudian dicari solusinya, itu bisa dijabarkan dari materi. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Ini teknik yang kedua. Teknik berikutnya itu dengan segitiga. Teknik cara membuat presentasi dengan teknik segitiga.
Ada ngilu ya? Ngilu ya, bener ya? Teknik dengan segitiga. Misalnya kita mau bahas apa? Teknik segitiga, misalnya digital marketing. Lagi ngetren ya? Digital marketing, video dari TikTok, Shopee, semua. Bisa kita bahas ini. Kita jabarin, digital marketing itu terdiri dari apa aja yang kita lakukan. Videografi boleh. Apalagi contohnya? Bisa. Apalagi? Desain boleh. Desain grafis ya. Masa dia punya spidol, sorry? Ada yang Desain grafis. Desain grafis. Dan lain-lain. Berikutnya apa lagi kalau digital marketing? Konten kreator. Konten kreator. Sosmed boleh? Sosmed ini terjadi FB ya, IG, apalagi YouTube, ya. YouTube, TikTok, and so on. Apalagi kira-kira digital marketing? Copywriter ya. Copywriter boleh. Copywriter itu apa? Ini teman-teman jabaran. Poin utamanya digital marketing. Dari digital marketing itu apa saja yang akan dibahas? Poin 1, poin 2, poin 3. Ada 3 teknik yang sudah belajar. Sudah bayang, misalnya teman-teman mau bahas apa? Karena nanti setelah ini teman-teman akan membuat latihan, membuat materi mengenai teknik-teknik ini. Ada pertanyaan Jamie? Oke. Yang berikutnya versus. Teknik yang keempat adalah versus. Versus. Misalnya kita mau bahas apa? Gadget ya. Gadget. Android. Misalnya ya. Android kelebihannya apa? Baterainya apa? Baterai tahan lama. Baterai badak. Baterai badak, saya tulis badak. Yang kedua, terjangkau. Terjangkau. Apa lagi? Tahan banting. HP saya berapa kali jatuh? Coba sih saya ganti. aja. Alhamdulillah. Coba saya. Yang ngomong tahan banting. Apa lagi? Baterai badak, harga terjangkau, tahan banting. Model banyak, betul? Modelnya banyak. Ya. And so on ya. Chargernya mudah ditemukan. Chargernya mudah ditemukan. Charger mudah ditemukan. Kemudian Apple. Apple. Kamera. Minusnya Android itu minusnya apa? Kameranya minus ya. Kameranya kurang tajam, nggak stabil. Video nggak stabil. Yes, supaya penonton fokusnya ke kita. Pernah dong kalau misalnya nih penontonnya belum siap, audiens masih ribut, terus kita mau cek aja, apa yang terjadi? Ya nggak diwaro, bener nggak? Kita nggak dianggap. Semakin kita cerita ke inti permasalahan, audiens nggak anggap. Makanya tugas utama kita dalam public speaking yang menarik adalah capstone, membuat materi pertama kita jadi memukau dulu. Makanya kemarin kita belajar opener, setuju? Nah, di bagian wisdom kita baru yang belajar tentang body ya, supaya terstruktur kalau ngomong. Satu selesai, berikutnya satu lagi, biar nggak bolak-balik tadi.
Nah, antara walk them dan test them ini bisa kita lakukan ketika teman-teman melakukan seminar. Nggak mungkin dong lagi presentasi di depan dosen, terus ada langsung, oke Pak dosen, tadi mengerti apa yang saya ucapkan? Oh digepuk dulu, gitu kan? Nggak perlu. Ketika kita melakukan seminar, saya doain semoga teman-teman semua nanti kan sudah bekerja, melakukan training di perusahaan, baru boleh. Baik kawan-kawan, teman-teman rekan kerja, tadi saya sudah jelaskan ini. Nah, bla 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 bla. Oke, tadi saya tes dulu tentang opener, ada berapa tadi? Nah, itu boleh kita melakukan tes terhadap audiens kalau kita sebagai narasumbernya. Setuju? Tapi jangan dilakukan ketika Anda nanti sidang. Baik Pak, saya akan presentasikan sidang saya begini. Coba Pak, saya tes. Marah ketika kita seminar ya. Kalau nggak itu jangan dicoba. Jangan coba-coba. Tes walk them juga. Kalau walk them itu, kalau kita lagi ngajarin seminar, pernah nggak teman-teman kalau ikut seminar? Oke, Bapak Ibu sekalian, tolong buat kelompok berdua-dua, lalu tolong diskusikan apa yang saya ajarkan barusan. Ya, saya kasih waktu 5 menit. Pernah? Ya. Itu kalau teman-teman mau memberikan seminar. Coba ke dosen. Baik Pak dosen, saya kasih waktu 5 menit buat tugas. Tadi gue lulus kan gitu. Gas ya. Kita belajar menyeluruh. Public speaking memang diajarkan supaya teman-teman menguasai. Tetapi dalam konteksnya, teman-teman boleh menggunakan case them dan teach them. Seperti itu. Oke? Sepertinya, oh ya, next deh. Kalau di rangka ini, teman-teman perhatikan, ini adalah pembagian waktu ketika teman-teman presentasi. Dari total waktu 100% teman-teman presentasi, kemarin sudah belajar opener? Ada berapa opener? Yang barusan gue lakuin itu adalah tester. Lantas kalian ngerti nggak kemarin? Jelas? Nah, ini karena gue memberikan seminar pengajaran. Itu maksud gue. Karena kemarin ada 9, ingat opener dipilih 1 aja. Dan ketika memberikan opener, prolog di depan itu waktunya hanya 10%. Wow, teman-teman presentasi nih, dikasih waktu 15 menit. Berarti openernya berapa? 2 menit. Yes, 1 sampai 2 menit lah. Kurang lebih 10% aja. Bayangin ya, dikasih waktu 15 menit, openernya sampai 10 menit. Tiba-tiba ada berdoa, assalamualaikum. Kok assalamualaikum? Dari tadi ngapain? Ternyata openernya panjang, nggak bagus. Makanya harus sedikit. Lalu ini baru main point-nya. Main point adalah isi materinya. Kenapa kok grafiknya naik? Perhatikan. Karena kalau di awal-awal langsung tinggi, otak manusia langsung pecah. Belum apa-apa, langsung berat materinya. Sering dong kalau dosen masuk langsung materinya berat. Liur, ini apa sih? Kenapa kok tiba-tiba kok susah? Jadi harus smooth, ngomongnya yang asik-asik dulu. Baru intinya apa sih topik hari ini? Nah, ketika sudah topiknya diserahkan, diberikan, turun. Nah, nanti teman habis istirahat jam 3, kita belajar tentang conclusion. Akhirnya diturunkan. Sering dong kalau nonton bioskop, nonton film, efek jam. Waduh, musuhnya udah meledak. Apakah langsung tulisan keluar? Enggak. Turun, matahari cerah dulu. Bener nggak? Nah, itu untuk penutupnya. Jagoannya cipokan dulu. Belum sama. Ada Yoda. Polos. Makanya, polos bukannya itu maksudnya bro. Kalau biru-biru itu singkirin dulu ya. Jadi itu ada endingnya. Nah, ini juga presentasi juga nanti buat kesan, seru nih, endingnya seru. Gitu. Oke, kita waktu istirahat dulu ya. Ya, ada beberapa jenis ilustrasi, teman-teman. Yang pertama itu cerita dan anekdot yang terdiri dari personal. Personal itu adalah cerita pengalaman pribadi. Kalau kemarin saya kasih contoh waktu hari pertama, saya ketemu bapak-bapak di rumah sakit yang mengantri, itu memang pengalaman pribadi yang bisa dijadikan contoh untuk komunikasi positif. Kemudian historical itu sejarah. Misalnya yang Presiden
berikan aku sekarang maka akan mencang dunia. Ya. Bisa itu kamu jadi contoh. Itu dari contoh juga itu sejarah, ilustrasi mengenai sejarah. Ini untuk memperkuat materi. Sering saya kasih contoh dari kemarin waktu saya skripsi zaman dulu, bahwa kalau tidak bisa komunikasi akhirnya depan dosen saya hanya diam, itu masuk ilustrasi pengalaman pribadi. Teman-teman bisa pakai itu. Alegorikal itu cerita tentang figur atau mengenai misalnya si kancil gitu ya, si kancil dan si cantik dan si buruk rupa, itu alegorikal. Bisa dengan dari cerita story zaman dulu atau mitos, itu bisa teman-teman gunakan. Presentasi fitur itu tadi hampir sama, mempresentasikan fitur atau barang, diilustrasikan. Kalau kemarin saya bilang beli serum bisa dapat helikopter misalnya, meskipun itu masuk logika. 5 ilustrasi yang powerful. Ilustrasi itu untuk sekali lagi untuk memperkuat materi presentasi Anda supaya mudah dimengerti. Ya. Studi case atau studi kasus. Teman-teman, kemarin saya ke Jepang, terus saya membandingkan anak-anak di Jepang dengan anak-anak di Indonesia. Di Jepang itu mereka lebih mandiri. Anak TK sudah berangkat sekolah sendiri, tasnya dibawa sendiri, naik bus sekolah sendiri, nggak ada yang dianterin emaknya, apalagi ditungguin. Dari jam 7 sampai jam 9 emaknya nongkrong kayak di sini ya. Di sana nggak. Nah, ini contoh studi kasus. Teman-teman bisa pakai ini untuk memperkuat ilustrasi. Ya. Studi kasus. Kemudian statistik menggunakan diagram. Kalau dari contoh ini, contoh pembahasan kita mengenai di Apple itu kalau baru launching itu di Amerika tuh ngantrinya bukan main. Kenapa? iPhone 15 Pro udah keluar ya? Ada tahu apa kelebihannya? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Nggak tahu. Kalau tahu itu pasti dekat sama om. Punya iPhone 15 kan ketemu dong. Langsung dekat om ya dia. Oke, baik. Kenapa Android itu selalu mengeluarkan saat mengeluarkan produk baru tuh antrian bermain? Karena dia selalu punya fitur-fitur baru. Fitur-fitur baru yang membuat orang penasaran. Makanya dia demo produknya itu luar biasa. Ini contoh ilustrasi ya. Yang terakhir itu video. Teman-teman bisa menggunakan video saat presentasi, nanti saat melakukan seminar, boleh gunakan video dari manapun, dari sumber manapun, dari YouTube, dari TikTok, boleh di-text ke slide Anda untuk memperkuat ilustrasi. Kita sudah belajar tentang histori, tentang produktiviti, pentingnya buat kehidupan kita sehari-hari ya, di kuliah, gimana cara kita kuliah. Kemudian nantinya kita akan melewati masa interview ya. Jadi ya teman-teman mungkin bisa pikirkan ya, kita kuliah hanya membawa ijazah, kita hanya membawa kita sampai ke meja interview. Selebihnya adalah interview itu sendiri. Ya, jadi mungkin teman-teman yang mau nanti mau bekerja di company yang lain ya, siap-siapkanlah presentasi kalian seperti apa, siap-siapkanlah kalian mendevelop diri kalian masing-masing seperti itu. Oke, kemudian kalau tadi sudah kita belajar kemarin, saya bawakan opener. Kemudian Ibu ini sudah berikan tentang body, bagaimana membuat presentasi yang bagus. Nah, tadi mungkin saya menambahkan sedikit yang segitiga itu sebenarnya segitiga adalah poin-poinnya aja yang kita buat di presentasi. Selebihnya sub-subnya itu yang kita jelaskan ke audiens. Conclusion, nah yang terakhir adalah conclusion. Seperti data conclusion related kepada kita mereview apa yang tadi mungkin saya sudah informasikan. Kita sudah belajar mengenai bagaimana benar presentasi itu seperti apa, kemudian bagaimana cara membuat presentasi yang bodinya, bagaimana kita membuat seperti kata segitiga,
pakai versus dan yang lainnya. Kemudian conclusion itu kita informasikan apa yang kita presentasikan, kita buat summary-nya seperti itu dari A sampai Z. Kemudian yang common ya, yang common kita berikan adalah hal yang tadi saya informasikan. Nah, ada juga conclusion dengan grabber. Poinnya adalah kita menggrab audiens untuk apa? Untuk melakukan apa yang tadi kita presentasikan. Seperti itu. Contohnya apa? Kita komitmen membuatkan janji dengan audiens yang lain. Contohnya apa? Teman-teman sekalian, kalau tadi kita sudah mempelajari dari A sampai Z mengenai public speaking, oke, mulai hari ini marilah kita sama-sama berjanji kita akan melakukan persiapan, kita akan melakukan pembelajaran ke depannya agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam hal presentasi. Kemudian ada yang tentang ajakan. Baiklah teman-teman sekalian, kalau tadi kita sudah mempelajari A, B, C, marilah kita sama-sama mengimplementasikannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Pastinya apa yang saya bawakan akan sangat membantu untuk develop diri teman-teman. Terima kasih. Kemudian story. Story ini ada kalimat langsungnya ya teman-teman ya, by opener. Mungkin yang kemarin saya berikan tentang kakek-kakek dengan cucunya, kemudian apa lagi yang kemarinnya. Itu intinya adalah di story tersebut kita harus memberikan kalimat langsung. Poinnya seperti itu. Kemudian quote seperti dan kesannya hampir sama seperti opener ya. Kita mention dulu PIC-nya. Winston Churchill mengatakan bukan apa yang Anda tahu yang penting, tetapi apa yang Anda lakukan terhadap apa yang Anda tahu itu yang lebih penting. Dan yang terakhir, pantus. Oke, dari 9 tipe seperti opener saja saya, ketika kita melakukan pandu di depan, at least kalian cari closing yang lain.